Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Honda Racing Corporation, HRC, akhirnya mengumumkan perekrutan Joan Mir untuk bergabung dengan skuad pabrikannya, sebagai rekan setim Marc Marquez mulai MotoGP 2023. Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022, HRC resmi mengonfirmasi Joan Mir akan memperkuat Repsol Honda per tahun depan. Hal ini bukanlah kabar mengejutkan karena ia telah lama dikaitkan dengan pabrikan berlogo sayap tunggal itu. Juara dunia MotoGP 2020 tersebut makin santer disebut-sebut akan menjadi rekan setim Marc Marquez usai Suzuki memutuskan mundur dari kejuaraan dunia pada akhir 2022 ini. Sinyal-sinyal pun sebenarnya sudah diungkapkan secara masif oleh masing-masing kubu. Selama Grand Prix Austria lalu, Mir mengatakan dirinya sudah sangat dekat mencapai kesepakatan dengan Honda. Sebelumnya Marquez juga telah menyebut nama rider 24 tahun tersebut sebagai calon rekan barunya di Repsol Honda tahun depan. Hanya tinggal menunggu peresmian, dan itu terjadi pada Selasa ini. Honda Racing Corporation dengan bangga mengumumkan perekrutan Joan Mir. Juara dunia MotoGP 2020 itu telah membuktikan dirinya sebagai seorang juara dunia bertalenta, dari musim penuh pertamanya di Moto3 pada 2016. Pada 2017, Joan Mir mengangkat mahkota kelas ringan bersama Honda sebelum pindah ke kelas intermediate pada tahun berikutnya. Ujar pernyataan HRC. Bersamaan dengan 2 gelar juara dunia, pembalap Spanyol itu telah mengklaim 12 kemenangan Grand Prix dan 33 podium. Rider berusia 24 tahun akan bersaing dengan Honda RC213V di tim pabrikan dengan kontrak 2 tahun bersama Marc Marquez. Di Repsol Honda, Joan Mir menggantikan posisi Pol Espargaro yang telah resmi merapat ke KTM untuk memperkuat Tech 3 Gas. Ia mengikuti langkah rekan setimnya di Suzuki, Alex Rins, yang telah lebih dulu bergabung ke Honda untuk memperkuat LCR. Dengan bergabungnya Mir ke Repsol Honda, ini berarti seluruh kursi tim pabrikan MotoGP telah terisi untuk 2023. Beberapa hari lalu, Ducati telah memilih Enea Bastianini sebagai pendamping Francesco Bagnaia. Sementara itu, Repsol Honda Team Manager, Alberto Puig menilai usia Joan Mir yang masih muda merupakan faktor penentu untuk tak memperbarui kontrak Pol Espargaro. Usia sekadar angka, kalimat ini rupanya tidak berlaku bagi Honda. Pabrikan berlogo sayap tunggal itu menganggap, usia seorang pembalap merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan tandem anyar Marc Marquez. Baru-baru ini, dalam wawancara kepada DAZN di Red Bull Ring, Puig buka suara mengapa Honda memilih untuk tidak memperpanjang kesepakatan dengan Espargaro. Paul selalu ingin memperbarui kontrak dengan Honda, tetapi tahun ini kami memberitahu dia bahwa kami akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memutuskan. Honda banyak mencari pembalap yang sedikit lebih muda, karena mereka ingin mengembangkan motor, dan mereka ingin mencoba mencari pembalap muda yang bisa bertahan lebih lama di tim, bukan pembalap berusia 30-an. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, enggan menanggapi komentar yang memintanya untuk pensiun dari MotoGP. Pembalap Spanyol itu menegaskan akan loyal pada Repsol Honda. Balapan di sirkuit Mugello, Italia, jadi ajang terakhirnya sebelum memutuskan rehat demi operasi keempat humerus kanan di Amerika Serikat. Tak menampakkan batang hidungnya dalam 4 seri, Marquez akhirnya muncul di paddock Red Bull Ring, Austria akhir pekan lalu. Kemunculannya mencuri atensi publik pada pekan itu. Rasa penasaran publik sedikit terjawab setelah ia menggelar konferensi pers. Pria 29 tahun itu pun menerima permintaan wawancara eksklusif dengan DAZN,
di mana ia menceritakan tentang operasi dan situasi rumit Honda, serta memberi tanggapan tentang dorongan pihak luar agar dia gantung helm. Kata-kata pensiun, ya, saya membaca itu semua. Saya katakan, saya akan pensiun jika saya keluar dari. Ia menjawab dengan gusar. Saya akan tahu jika saya berhenti atau tidak. Saat ini saya dengan Honda di segala aspek dalam kompetisi. Membaca kalimat seperti itu, menyakitkan bagi saya. Tapi saya sudah belajar menggunakan jaringan media sosial untuk memberi informasi kepada penggemar. Jelas bahwa Marquez ingin terus berjuang di trek hingga merasa tak sanggup lagi. Hanya saja berbeda dari sebelumnya, pembalap yang mengalami kesulitan sejak terjatuh di Jerez 2020 itu sekarang sedikit melunak. Ia kapok melanggar rambu-rambu dari dokter meski berharap bisa segera mengaspal sebelum musim berakhir. Jika saya tidak bisa berkompetisi lagi tahun ini, karena dokter melarang, saya tidak akan bertarung sebelum akhir musim. Pembalap berjuluk The Baby Alien menambahkan, seperti yang diketahui, situasi internal Honda tidak menyenangkan seiring dengan anjloknya rapor mereka di MotoGP 2021. Hal ini disadari seluruh pembalap tak terkecuali Marquez. Pembalap acuan dalam pengembangan RC213V tersebut berusaha menjaga pandangannya tetap positif. Honda tidak hilang, tetapi ada satu titik di mana Anda mudah untuk panik. Ketika Anda panik dalam sebuah perusahaan besar, dengan sebuah tim panas, keputusan cepat dibuat, yang mana mungkin segera Anda sesali kemudian. Tuturnya, informasi hilang karena kadang ada surel yang hilang. Hal bagusnya adalah tidak ada satupun tutup mata. Semua orang realistis dan melihat masalah. Saya katakan kepada mereka agar tak mempercayai bahwa pergantian pembalap tidak lantas menyelesaikan masalah. Lebih lanjut, kemungkinan musim depan, hanya Marquez yang aman di kursinya. Selebihnya wajah baru akan menghiasi line-up Repsol Honda dan tim satelit, LCR Honda. Setelah tandem dengan Pol Espargaro, ia berpeluang disandingkan dengan Joan Mir. Adiknya Alex Marquez diganti Alex Rins. Kontrak Takaaki Nakagami masih samar. Marquez tak memungkiri nama besar pabrikan berlogo sayap tunggal sudah runtuh. Sekarang sulit meyakinkan pembalap untuk datang ke Honda. Pungkasnya, terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.